Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang GPS, yaitu Global Positioning System. Kelompok kami beranggotakan Okta Dian Kristanti Kaina Kaimu, Philip Ferdinand Setiawan, Yohanes Benedict Dian, Dominikus Danang Satria Wibawa, dan Valentinus Edward Hutomo. Lalu yang pertama ada page, yaitu Percept, Action, Goal, Environment. Yang pertama Percept. Jika ada kecelakaan atau macet atau perbaikan jalan atau terdapat hambatan lain, maka akan muncul peringatan di map. Yang kedua, action. Setelah terdapat peringatan dari Percept, maka GPS akan menunjukkan jalan alternatif yang dapat dilalui. Yang ketiga, goal. Tujuan memberikan jalan alternatif adalah mencapai suatu goal, yaitu dapat sampai di tujuan dengan cepat. Yang keempat, environment. Setiap action yang dilakukan selalu memperhatikan lingkungan sekitar, seperti menunjukkan tempat-tempat yang lokasinya berada di sekitar pengguna. Lalu yang berikutnya ada PIS. PIS terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah performance measure, lalu ada environment, actuators, dan yang terakhir sensor. Next slide. Yang pertama, performance measure. Terdiri dari efektivitas waktu, lalu kemudahan dalam mencari lokasi yang ingin dituju. Yang kedua ada environment. Terdiri dari perangkat elektronik yang bisa dibawa, tujuan lokasi, lokasi-lokasi penting, dan alat transportasi yang ingin digunakan. Lalu ada actuators, terdiri dari voice direction, satelit, dan arah mata angin. Yang terakhir ada sensor, terdiri dari rute, jarak tempuh, lama perjalanan, dan speedometer. Jenis lingkungan, yaitu ada 6. Yang pertama fully observable, yang kedua deterministic, yang ketiga episodic, yang keempat static, yang kelima discrete, dan yang keenam single agent. Next. Fully observable adalah kita dapat mengambil contoh jika kita ingin mencari suatu lokasi tujuan, dan pada saat menuju lokasi tersebut, kita dapat melihat tempat makan, rumah sakit, pom bensin, yang mungkin sejalur dengan kita. Deterministik. Kita dapat mengambil contoh bila GPS menyuruh kita untuk belok kanan, tetapi jika kita justru lebih memilih belok kiri, maka GPS tersebut akan menunjukkan jalan yang berbeda agar kita sampai tujuan. Yang ketiga, episodik. Pada GPS Google juga terdapat fitur yang dimana jika kita pernah mengunjungi tempat tersebut, maka Google akan memberitahukan sebuah notif bahwa kita pernah mengunjungi tempat tersebut. Statik, contohnya ketika GPS akan memberikan jalan tercepat untuk mencapai tujuan dan tidak akan berubah apabila jalan tersebut tidak terjadi suatu peristiwa penting. Selanjutnya discrete, contohnya ketika kita dapat mengambil contoh bahwa jarak antara stasiun Tugu dan Malioboro adalah 100 meter. Di sini kita dapat mengetahui fakta tersebut bahwa tidak akan berubah jika stasiun Tugu dipindah. Yang terakhir single agent, contohnya ketika jalan ramai pada GPS, maka GPS akan menunjukkan warna merah. Lalu bagaimana GPS dapat mengetahui ini semua? Mudah saja, melalui mobile device mereka yang terhubung juga dengan GPS. Lalu satelit akan menerima feedback dari pengguna GPS dan mereka akan mengonfirmasi jumlah pengguna pada tempat tersebut. Kemudian ada 5 jenis agen. Yang pertama adalah simple reflex agents, kemudian model based reflex agents,
Yang ketiga, goal-based reflex agents. Yang keempat, utility-based reflex agents. Dan yang terakhir, learning agents. Yang pertama adalah simple reflex agents. Jika user salah arah atau terlewat GPS akan otomatis mengganti jalur untuk menuju lokasi dan memberikan peringatan. Yang kedua adalah model based reflex agents. Pemberitahuan jika keadaan macet, maka warna jalan di GPS akan berwarna orange. Artinya masih bisa jalan tapi lamban. Kemudian warna merah artinya berhenti. Dan GPS akan memberikan jalan alternatif jika tersedia. Kemudian goal-based reflex agents memberikan peringatan 300 meter atau 100 meter jika ingin membelok. Misalnya belok kanan, belok kiri, putar balik, salah jalan, dan lain-lain. Atau sudah sampai tujuan dalam bentuk voice. Kemudian ada utility-based reflex agents. Isinya adalah efisiensi waktu, memberikan peringatan tingkat kemacetan dalam bentuk warna. Warna orange masih bisa jalan tapi lamban, kemudian warna merah berarti berhenti. Yang terakhir adalah learning agents. Terkadang GPS bisa mengarahkan kita ke jalan yang salah. Contohnya mobil yang diarahkan ke jalan yang sempit sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka dari pihak user akan menilai melalui rate yang disediakan di Play Store atau App Store. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.